Salam, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, bersuka cita semuanya. Adik-adik, kita punya teman baru, guru sekolah minggu kita. Pasti semuanya udah kenal, yaitu Mbak Evi. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, senang sekali rasanya Mbak Evi hari ini bisa bergabung lagi bersama adik-adik sekolah minggu. Walaupun kita semua gak bisa bertemu secara langsung, tapi adik-adik gak boleh bersedih. Adik-adik harus tetap bersuka cita karena pagi hari ini kita bisa beribadah secara online. Betul gak Bu Titin? Betul Bepi, walaupun kita jauh tapi kita tetap dekat di hati. Kita harus penuh sukacita walaupun dengan lewat online kita sekolah minggu sekarang. Nah, sekarang kita pujikan hatiku penuh nyanyian. Pujikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Kita pujikan lagi sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Oke adik-adik, saat ini mari kita bersatu di dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adik semuanya ikutin Bevi ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini
kami anak-anakmu ingin mengadakan ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kiranya kami semua selalu menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Evi mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk, kita berdiri, kita bersukacita di dalam Tuhan. Nah, saat ini kita akan menyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang dan Aku Diberkati. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bacaan minggu ini diambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het,
orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Ayat yang ke-12, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya. Puji Tuhan kalau pada minggu pagi ini kita boleh berkumpul kembali, kita boleh belajar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Apa kabar nih adik-adik yang ada di kelompok mana ya pertama? Oh ya, kelompok Cakung. Ada Yoga, ada Radit, ada yang jauh di sana di Depok, ada Frensia. Apa kabarnya? Halo. Terus adik-adik juga yang di Harapan Baru, ada Mbak Kintan, ada Mbak Laras. Apa kabar? Halo. Kelompok Harapan Jaya, ada Kesia, ada Yemima, ada Daniel, ada Rio. Halo, apa kabar semua? Terus yang di kelompok Harapan Indah nih, ada Hiro. Halo Hiro, semangat Hiro. Ada Richard, ada siapa lagi nih? Niko nih. Halo Niko. Gimana? Udah mulai sekolah atau belum? Oh, masih belum ya pasti ya. Kita masih dalam pandemi, tetapi puji Tuhan kalau kita boleh berkumpul, kita boleh bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu GKJ Bekasi Wilayah Barat. Nah, puji Tuhan kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik tadi udah membaca firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Apa sih hari ini yang akan kita pelajarin? Oh iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang siapa coba? Tentang Nabi Musa. Ya benar, Nabi Musa. Nabi Musa itu siapa ya? Oh iya, Nabi Musa adalah nabi yang dipilih Tuhan untuk mengantar bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi ternyata sebelum bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, Nabi Musa sudah meninggal adik-adik. Umur berapa? Ayo kemarin Budian yang sudah mengajar. Iya benar, 120 tahun. Padahal 120 tahun. Wah, berarti kalau sekarang pasti udah tua sekali ya. Tapi saat itu meskipun umurnya sudah 120 tahun, tapi Nabi Musa sebenarnya masih
segar, masih kuat. Tetapi memang Tuhan sudah menetapkan Nabi Musa untuk tidak sampai ke tanah Kanaan bersama bangsa Israel. Karena akan dilanjutkan siapa? Ada satu nabi yang akan meneruskan perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, yaitu adalah Nabi Yosua. Nah, seperti tadi yang dibaca tadi ya. Nabi Yosua adalah nabi yang dipilih Tuhan untuk mengantar bangsa Israel, memimpin bangsa Israel supaya sampai ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar kemarin ya bagaimana bangsa Israel, lika-liku bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Mereka melewati laut apa? Iya, melewati laut Teberau ya. Laut Teberau bisa dibelah, akhirnya mereka bisa melewatinya. Mereka ketika lapar dikasih makan, ada roti mana, ada burung. Nah, saat ini mereka akan melanjutkan perjalanan kembali adik-adik ke tanah Kanaan. Tetapi mereka harus melewati sungai yang sangat besar adik-adik. Sungai apa ya? Nah, ini adik-adik. Ini adalah sungai Yordan. Mereka bingung adik-adik. Waduh, sungainya besar sekali. Bagaimana kita akan melewati ini, Yosua? Terus Yosua bilang, hari ini Tuhan Allah kita akan melakukan perbuatan yang besar di tengah kita. Ketahuilah bahwa tabut perjanjian itu adalah perjanjian Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini seperti ini, tabut perjanjian. Apa ya isinya? Kenapa bangsa Israel membawa tabut perjanjian ini adik-adik? Nah, tabut perjanjian ini isinya adalah 10 perintah Allah yang ditulis di loh batu. Nah, ini senantiasa dibawa oleh bangsa Israel untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Jadi ketika ada tabut perjanjian ini, mereka tidak takut kalau Tuhan itu akan meninggalkan mereka. Karena mereka tahu dengan adanya tabut ini berarti Tuhan Allah hadir di tengah mereka. Jadi Nabi Yosua menguatkan bangsa Israel. Kamu jangan takut. Nanti tabut ini biarlah berjalan di depan kita. Nah, ini tabut perjanjian Tuhan ini akan diangkat oleh para imam. Imam dari mana ya tadi? Iya benar, Imam Lewi. Mereka akan berjalan di depan kita, mengangkat tabut ini. Nih adik-adik, tabut ini dibawa oleh para imam. Mereka berjalan di depan bangsa Israel. Tapi mereka ada jarak ya adik-adik. Nih ya, jarak supaya kan ini jalan yang mereka lalui ini adalah jalan yang belum pernah bangsa Israel lalui. Jadi supaya mereka tahu kondisi jalan di depan itu bagaimana. Jadi mereka nggak boleh dekat-dekat dengan tabut perjanjian ini. Nah, apa yang terjadi ketika bangsa Israel tadi kebingungan? Kebingungan nih. Aduh, gimana ini sungainya besar sekali. Nah, adik-adik, akhirnya tabut ini tadi para imam Lewi membawa tabut ini di depan mereka. Mereka turun ke dalam sungai lebih dahulu. Dan saat mereka menginjakkan kaki mereka di tengah sungai, tiba-tiba sungai tadi apa adik-adik? Ya tadi yang menyimak bacaannya apa coba? Iya benar, sungainya menjadi terbelah. Jadi sungainya seperti jadi bendungan naik ke atas. Jadi ada jalan bangsa Israel bisa melewati sungai itu. Nah, akhirnya bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan. Dan mereka senantiasa memuji Tuhan karena mereka bisa melewati setiap rintangan yang menghadang mereka. Nah, adik-adik, seperti dalam kitab Yosua tadi mengisahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel
dengan Tuhan hadir di tengah bangsa Israel dengan simbol bahwa tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. Nah, adik-adik, seperti sekarang ini ya adik-adik, meskipun di masa pandemi, meskipun aku nggak bisa main ke mall nih, aku nggak bisa ketemu teman-teman di gereja, tapi kita percaya adik-adik kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita, meskipun kita udah bosen, aku pengen jalan-jalan, aku pengen ketemu sama si Rio, aku mau main gitu. Tapi kita percaya bahwa seperti bangsa Israel yang percaya akan kehadiran Tuhan, dengan mereka melihat tabut perjanjian ini, kita juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dengan apa coba? Iya benar, dengan adik-adik berserah, dengan adik-adik berdoa, dengan adik-adik melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Nah, demikian pembacaan firman tadi. Kita belajar bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Kita pun belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik semua di tengah masa pandemi. Dan juga Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita, gereja kita, bangsa kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya semua ini terjadi karena Tuhan mempunyai rencana terbaik bagi bangsa kita. Kita menjadi lebih mawas diri, kita lebih peduli dengan sesama, kita lebih peduli dengan kesehatan kita. Nah, adik-adik, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk senantiasa kita dikuatkan dalam menghadapi segala apapun yang terjadi. Ayo, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami saat ini. Tuhan, Engkau telah menguatkan kami seperti bangsa Israel yang percaya bahwa tangan pertolongan kasih Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami, di tengah gereja kami, bangsa kami. Tuhan, ketika semua keadaan kami rasa begitu berat, kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang akan menolong kami, Tuhanlah yang akan menopang kami, menguatkan kami dalam menghadapi segala yang terjadi pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan kami dalam kami melangkah di hari-hari kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita tetap percaya ya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita seperti bangsa Israel yang percaya dengan kehadiran Tuhan. Mereka yakin mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah, saat ini kita akan diberi ayat hafalan di mana itu akan menguatkan kita, yaitu dari ayat hafalannya dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, seperti ini ada gambarnya, seperti matahari yang senantiasa bersinar di pagi hari, demikian juga kasih setia Tuhan.
tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkesudahan sampai Tuhan datang kembali. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan firman Tuhan, tetap semangat. Yesus, 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 oh, Dia Raja, Raja, Dia Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh, Dia Raja, namanya Yesus, 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 Dia Raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.